Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita sudah sampai kepada materi mari mengaji surah At-Tin, di mana pelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai Asmaul Husna. Baik anak-anakku semuanya, untuk mengawali daripada pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa yang pada kali ini Bapak akan pimpin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidina ilma warazukuni fahma walhiqna bis solihin wa tawaffana ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan melihat dulu keadaan anakku semuanya, siapa yang tidak hadir maupun tidak yang hadir. Dalam hal ini Bapak akan tanyakan beberapa orang saja. Alawi, Atari, apakah hadir? Ya hadir ya. Aril, Ferdiansa hadir ya, hadir ya. Dinda Tiara hadir ya. Iis Mutiara hadir ya. Muhammad Ahiruddin hadir, Nurdini hadir, Nur An-Nisah Nasution hadir. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, dalam kali ini alhamdulillah kita semua hadir pada hari ini. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Di sini anak-anakku semuanya, sebelum kita kepada surah At-Tin itu, kita lihat dulu permulaan ya ataupun pendahuluan daripada surah At-Tin ini. Di mana surah At-Tin itu anak-anakku semuanya bahwa di situ dijelaskan bahwa tentang penciptaan manusia. Ya, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakan dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakan untuk kebaikan. Ya. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, justru ia akan menjadi manusia yang hina. Ya. Apapun bentuk jasmani kita, kita seharusnya itu kita syukuri. Anggota tubuh pemberian Allah ini hendak kita gunakan untuk kebaikan. Apalagi kita sudah dibekali akal pikiran, di mana dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dalam hal ini anak sekalian, di sini pelajaran kita pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama membaca surah At-Tin, yang kedua menghafal surah At-Tin, yang ketiga adalah menulis surah At-Tin, dan yang keempat adalah makna kandungan surah At-Tin. Dalam di sini membaca surah At-Tin. Kita sama-sama membaca surah At-Tin ini ya, anak-anak semua. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, kita sudah membaca surah At-Tin itu, namun di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika dalam membaca surah At-Tin. Yang pertama, di mana dalam surah At-Tin itu terdapat bacaan qalqalah ya, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harakat sukun, maka cara membacanya itu harus kita pantulkan. Nah, adapun huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, huruf to, huruf ba, huruf jin, huruf dal. Ya, ketika kita temukan hal itu dalam Al-Quran, maka pantulkanlah cara membacanya. Salah satu contohnya adalah thumma rodadana. Ada di situ huruf dal yang mati ya. Berarti kita pantulkan dal itu. Thumma rodadna. Berarti situ ya. Yang kedua ada di situ qaf yang mati. Taqwim. Taqwim. Berarti kita pantulkan. Yang kedua ada tanda baca mat. Ya, di mana mat itu diartikan cara membacanya panjang. Ya, huruf mat itu sebenarnya ada 3. Alif, waw, ya. Apabila alif tidak berbaris, waw yang mati, ya yang mati, berarti cara membacanya itu adalah panjang.
Contoh, illalladzina amanu. Ada di situ ya mati dan waw mati. Illalladzi panjang dua harakat, amanu panjang dua harakat. Wattini wattin. Nah, satu ya ada yang mati. Watu panjang risinin. Nah, berarti di situ adalah ada mat ya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anakku sekalian sudah paham. Kita lanjutkan. Ya, dalam di sini anakku semuanya kita mulai menghafal surah At-Tin ya. Kita menghafal surah At-Tin itu dengan cara bacalah anakku semuanya berulang-ulang dengan fasih, dengan melihat dan memperhatikan ayat itu sendiri. 10 kali diulang-ulang, setelah 10 kali diulang-ulang, baru tutup Al-Qur'anmu. Niscaya insya Allah ada beberapa hal yang kau dapatkan dari situ. Setelah nanti kita hafal nanti surah At-Tin itu, baru nanti kita akan menulis surah At-Tin. Dalam menulis surah At-Tin ini anak semuanya, mungkin waktunya kita tidak bisa di sekolah ini, akan tetapi tulis dah surah At-Tin itu di rumah masing-masing. Tujuan daripada menulis surah At-Tin itu adalah untuk mengingat pemahaman kita tentang ayat surah At-Tin itu yang kita hafal, sehingga kita tulis bisa mengikat daripada ilmu pengetahuan. Baik anakku semuanya, kita lihat isi kandungan surah At-Tin. Ayat pertama itu menjelaskan, bersumpah dengan nama buah tin dan zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia agar ini ditunjukkan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun itu merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah tersebut. Ayat yang kedua, juga merupakan sumpah yang menggunakan nama gunung, yakni Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Yang ketiga, juga menunjukkan sumpah terus yang menggunakan nama kota Makkah dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Makkah itu adalah kota yang mulia karena sebagai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat ayat keempat. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat inilah Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri. Dengan cara apa? Yakni menggunakannya untuk kebaikan. Ayat yang kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia juga dapat menjadi manusia yang rendah, mana manusia itu tidak menyadari kesempurnaan itu sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam kehinaan. Ayat yang keenam menjelaskan bahwa manusia tidak jatuh dalam kehinaan ketika mereka itu beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah pahala yang tiada tara. Dengan demikian, manusia dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia, kejahatan kemaksiatan itu dapat merendahkan martabat manusia. Ayat yang ketujuh ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Ayat yang terakhir anak kesemuanya, ke-8, ini menyatakan bahwa pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil dalam memberikan pembalasan. Orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal soleh akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, berdasarkan ayat ini, kandungan makna ini, kita dapat simpulkan ada 4 macam. Pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Yang keempat, orang-orang tidak mempercaya atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Maka dalam hal itu, anak-anakku semuanya, terima kasih kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan dimengerti oleh anakku semuanya. Semoga liburnya bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yakni tetap dalam membahas atin itu, yakni salah satunya adalah melihat apa yang dihafal dan ditulis anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.